Shalom, wanita Allah yang ada di rumah juga. Shalom. Saya percaya ada kuasa yang tidak terbatas di tempat ini. Amin. Waktu kita datang menyembah Tuhan, kekuatan baru, sukacita, bahkan mujizat Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Selalu ada kemurahan-Mu, selalu ada kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami di hadapan-Mu Bapa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami siap meninggikan nama Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Dan biarlah Tuhan bertahtalah di atas setiap pujian kami. Kami siap Tuhan. Kekuatan itu ada karena Engkau yang memberikannya untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah sore hari ini. Dan kami datang dengan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari saya undang wanita Allah untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau serukan Tuhan kita luar biasa dalam kehidupan kita. Terlukiskan perbuatanmu
satu hal yang kami minta Tuhan, kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan Tuhan sore hari ini, kami akan gentar Tuhan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kelurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada kami gentar, tiada ku gentar. Bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, Kau penuntun setiap hidup kami Bapa. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama dengan-Mu aku percaya. Haleluya. Haleluya. Silakan wanita Allah untuk bisa duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan, kemurahan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami sore hari ini. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur yang penuh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat
ada dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami imani yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, hati kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Saya undang wanita alam untuk bisa bangkit berdiri. Tuhan, kasih setiamu nyata dalam kami Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
Tuhan, kami mau katakan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak menerima syukur dan terima kasih kami Tuhan. Sepanjang hidup kami, tangan Tuhan yang selalu pegang kami. Dan sampai hari ini, hanya anugerah Tuhan saja kami boleh berdiri Tuhan. Kami boleh melakukan, kami melihat banyak hal, melihat keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Kami boleh menerima anugerah yang besar ini ya Bapa. Dan biarlah hanya kekuatan Tuhan saja yang terus menopang kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami mau buka hati kami mau mendengar Engkau berbicara Tuhan. Firman-Mu sangat kami perlukan Tuhan dalam hidup kami. Menuntun jalan-jalan hidup kami, supaya kami bisa terus sampai kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, dan kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Shalom, saudara. Kalau nanti kita ini ya dua arah ya, walaupun jauh nggak apa-apa ya. Nanti kita saya bertanya, saudara menjawab gitu ya. Mau? Nah, suaranya yang keras saudara, derdekan saya daripada saudara loh. Ya, baik. Judul firman sore hari ini yaitu bagaimana keadaanmu wanita Allah. Ya. Bagaimana keadaanmu wanita Allah. Judul pada sore hari ini adalah sebuah pertanyaan. Ya. Nah, karena sebuah pertanyaan itu memerlukan jawaban. Ya. Saya percaya, saudara, kalau setiap kali Bapak Gembala ada di sini, selalu apa yang ditanyakan? Saudara-saudara, bagaimana keadaan saudara-saudara? Jawabnya apa? Iya, ya. Nah, tema pada sore hari ini adalah pertanyaan itu, saudara ya. Bagaimana keadaanmu, wanita Allah? Karena sore hari ini adalah ibadah wanita, ya. Saudara, ini kita akan melihat satu contoh yang tidak asing lagi, yang sering kita dengar, yang dulu pernah juga dibawakan oleh Ibu Gembala Senior, ya. Dan kita akan baca sama-sama. Ya, kita akan baca sama-sama di dalam Lukas 15. Saya ingin baca secara keseluruhan, bisa dibantu nanti ya dari multimedia. Nanti secara keseluruhan kita baca semua supaya kita tahu ceritanya dulu. Ya. Setelah itu saya akan bahas ayat per ayat. Ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang ini Yesus menceritakan satu perumpamaan, ya, berurutan. Waktu itu perumpamaan tentang dirham yang hilang, kemudian anak yang terhilang, kemudian satu lagi domba yang terhilang. Ya. Dan saya ambil mengenai anak yang terhilang ini. Ya. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh,
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Cukup sampai situ? Cukup ya? Saya akan bahas ayat per ayat untuk anak bungsu ini ya. Ya bisa slide yang pertama. Ya, kita akan di ayat 11 sampai 12 ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ibu-ibu, wanita Allah, yang masih muda jangan dipanggil ibu ya. Wanita Allah, anak bungsu ini gambaran dari anak yang terhilang. Ya. Yang pertama dia lakukan itu meminta harta warisan. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu mempunyai anak ya, kebetulan sama ya, anak saya 2 laki-laki ya. Tapi dalam nama Yesus nggak sama gitu ya kelakuannya. Ya, kalau seandainya seorang anak kita meminta warisan saat kita masih hidup, apa yang terjadi dengan kita? Hati kita nih loh gimana? Pasti sakit. Ya, hati kita sebagai orang tua pasti sakit. Seorang anak yang meminta warisan saat orang tuanya masih hidup, saya percaya dia mintanya dengan tidak lemah lembut. Dia mintanya dengan tidak sabar. Pasti dia katakan, kasih aku harta warisan bagianku. Lebih galak daripada orang tuanya. Ya. Dan ini yang dialami oleh seorang bapak ini. Anak bungsunya meminta bagiannya
dan bapaknya masih hidup. Adat istiadat di Timur Tengah, kalau seorang anak meminta warisan selama bapaknya masih hidup, dia akan dikeluarkan, dicoret dari keluarga itu. Karena dia anak yang durhaka. Ya. Dan sampai hari ini berlaku adat istiadat itu di Timur Tengah. Saya rasa tidak hanya di Timur Tengah. Kita di Indonesia juga begitu kan? Kalau ada seorang anak yang meminta harta warisan selama orang tuanya masih hidup, kita akan pasti berkata, ini anak kurang ajar. Kurang dihajar ini anak. Ya. Terus anak yang semaunya sendiri. Ya. Anak yang memberontak pasti. Karena dia nggak pernah kasihan lihat orang tuanya. Ya. Dan anak yang seperti ini itu menyusahkan orang tua. Nah, ini yang dialami oleh bapak yang punya anak, 2 anak ini. Dan kenyataannya si bungsu ini, anaknya itu seperti itu, saudara. Ya. Tapi bapak ini adalah bapak yang baik, saudara. Dia bagikan, diminta, ya tak kasih, dibagi. Itu satu penghinaan buat bapak ini, saudara. Ya. Karena dianggap apa? Kalau seorang anak sudah meminta harta warisan, itu orang tuanya dianggap tidak ada, dianggap sudah meninggal. Dan tapi bapak ini dengan sabar dia kasih tuh harta warisannya. Ya, next. Nah, di ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Baru terima harta warisan ini dalam hitungan hari. Tidak usah lama-lama, dalam hitungan hari. Sudah terima langsung dijual. Ya. Kalau kita terima warisan, secara benar ya, kalau kita menerima warisan, ya kita punya gini, ya ini warisan, lebih baik jangan dijual. Betul? Lebih baik jangan dijual. Atau kalau kita menjualnya, kalau kita menjual rumah, lebih baik kita jadikan rumah lagi. Benar enggak? Iya. Tapi anak bungsu ini tinggal, begitu dia terima, dalam hitungan hari sudah dijual. Ya. Dan saudara tahu apa yang dilakukannya itu menyakiti orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya bapaknya, tapi kakaknya juga. Ya. Kakaknya ini waktu adiknya pulang itu marah. Marah. Kenapa? Karena kelakuan adiknya ini sungguh kurang ajar. Adiknya ini. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh adiknya ini menyakiti orang-orang di sekitarnya. Ya. Saudara, seorang anak dia melakukan hal-hal yang tidak baik, yang kurang ajar, itu kelakuannya menyakiti tidak hanya orang tuanya, tapi membuat luka di hati saudara-saudaranya juga. Orang-orang di sekitarnya. Ya. Dan dikatakan di situ juga, dia pergi ke negeri yang jauh. Ya. Ini dibilang negeri yang jauh loh saudara, bukan kota yang jauh. Berarti di luar negeri dan jauh sekali. Ya. Kenapa anak ini pergi ke negeri yang jauh? Ya, saudara, anak ini berpikir, aku tidak akan kembali lagi. Dia memutuskan hubungan dengan keluarganya. Ya, aku tidak mau diganggu lagi. Dia negeri yang jauh supaya tidak diganggu sama keluarganya. Nanti bapaknya menghubungi atau bagaimana, tapi anak ini tidak mau saudara. Dia
Pokoknya aku pergi yang jauh dan putus hubungan dengan bapaknya dan kakaknya. Saudara, waktu saya baca ini ya, saya diingatkan saudara, dulu waktu saya remaja, SMA, mau kuliah itu saudara, saya dalam hati begini, saya akan pergi dari kota Lumajang dan saya tidak akan kembali. Saya akan hidup di kota yang baru. Kenapa saya dalam hati begitu, saudara? Karena di dalam hati ini ada hal-hal yang mengecewakan. Ada hal luka di dalam hati ini. Saya kecewa dengan Lumajang. Ya. Saya memutuskan waktu itu, saya akan kuliah. Nah, waktu itu pilihan saya Jogja, saudara. Ya. Pilihan saya Jogja. Dan waktu itu banyak yang ke Surabaya, ke Malang gitu. Saya nggak mau, saya mau ke Jogja. Ya. Dan saya berjanji dalam hati, Tuhan, saya tidak akan kembali ke kota Lumajang. Nah, makanya setelah saya lulus, saya pergi lebih jauh lagi, saya bekerja di Jakarta. Dan Tuhan bawa lagi saya ke Singapura. Itu saya senang, saudara. Saya senang sekali. Ya, saya tidak akan kembali ke Lumajang. Nah, tapi Tuhan itu punya rencana loh, saudara. Dalam setiap hidup kita itu Tuhan itu punya rencana. Nah, selesai di Singapura, sudah selesai, harus pulang, maka saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau ditempatkan di kota mana? Saya siap. Mau di Manado, mau di Bali, mau di manapun saya siap. Di Magelang, saya udah siap, saudara. Lah kok ternyata Tuhan kembalikan saya ke Lumajang, saudara. Tuhan kembalikan saya di Lumajang. Pertama saya bilang, Tuhan, kok kembali lu ke Lumajang gitu. Ya, ternyata ada banyak hal yang harus saya selesaikan di kota ini. Dan kesembuhan demi kesembuhan, Tuhan bawa saya ke sana. Ya. Dan saya waktu baca ini, saya ingat itu, saudara. Ya. Dan saya berpikir gini, anak bungsu ini dia pergi ke negeri yang jauh. Mungkin salah satu alasannya itu sama dengan saya. Ya, sama dengan saya. Mau lari dengan luka hati dan kepedihan. Ya. Dan dikatakan selanjutnya, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara tahu berfoya-foya, tahu ya? Sekarang bedanya berfoya-foya dengan murah hati, saudara. Sama-sama keluar duitnya, tapi bedanya sangat besar, saudara. Ya. Next ya. Next lagi. Nah ini, perbedaan foya-foya dan murah hati. Foya-foya itu, saudara, menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Ya. Pokoknya apa sih membuat aku senang, bayar. Itu foya-foya. Enggak tahu itu berguna atau enggak, bermanfaat atau tidak. Enggak tahu. Pokoknya membuat hatiku senang, tak bayar. Itu foya-foya, saudara. Ya. Dan pusatnya adalah diri sendiri. Kalau berfoya-foya itu ngajak teman, pasti teman itu yang menyenangkan hatinya. Teman itu yang akrab dengan dia. Kalau teman yang enggak menyenangkan hatinya enggak diajak, saudara. Kalau orang mau foya-foya itu. Ya. Pusatnya itu diri sendiri. Nah, beda dengan murah hati, saudara. Ya. Firman Tuhan katakan kan, hendaklah engkau murah hati. Firman Tuhan enggak ngomong, hendaklah engkau foya-foya. Untuk pekerjaan Tuhan, enggak ada, saudara ya. Firman Tuhan ngomong, hendaklah engkau murah hati. Murah hati itu
Seorang yang bisa melihat penderitaan orang lain dari sudut orang lain tersebut sehingga bisa ikut merasakan penderitaannya. Saat orang lain cerita, hati ini bisa menempatkan dengan kondisi orang tersebut. Sehingga dia bisa bantu. Sehingga uangnya keluar. Sama-sama keluar uang, tapi alasannya berbeda. Yang kedua, adanya rasa kasihan atau simpati pada orang menderita itu. Ini murah hati. Ya. Didasari rasa kasihan dan simpati. Bukan tertuju karena keuntungan diri sendiri. Fokusnya bukan diri sendiri. Dan yang ketiga ini yang penting, adanya tindakan menolong. Ya. Kalau tidak ada tindakan, maka next ayat ini tidak ada, saudara ya. Saya akan bacakan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Next. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudara, murah hati itu dasarnya bukan diri sendiri. Dan semua yang dijabarkan tadi oleh firman Tuhan, itu kalau saudara melakukannya, itu bukan untuk diri sendiri. Ya. Dan kalau bukan untuk diri sendiri, itu namanya murah hati, saudara. Dan raja itu akan memberi upah kepada kita. Next. Ya, itu, tapi yang bungsu ini yang dilakukan bukan murah hati, tapi foya-foya. Ya, untuk dirinya sendiri. Ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Saudara, bencana itu siapa yang bisa nebak, saudara? Bencana musibah datang dalam hidup kita itu siapa yang bisa nebak? Tidak ada, saudara. Hari ini kita bisa senang, saudara. Hari ini kita punya duit. Kalau bencana itu datang dan Tuhan izinkan, saudara. Ayub aja nggak bersalah bisa ngalami itu, saudara. Ya. Tidak ada yang tahu bencana itu datang. Ya. Oleh sebab itu, saudara, bencana itu bisa macam-macam. Kalau anak bungsu ini dia mengalami bencana kelaparan. Tapi dalam hidup kita, bencana itu bisa kerugian dalam pekerjaan, saudara. Bencana itu bisa salah perhitungan dalam pekerjaan. Bencana itu bisa sakit yang menghabiskan biaya banyak. Dan itu kita tidak pernah pikirkan. Waktu kita masih sehat. Siapa yang tahu bencana itu? Bencana itu bisa ditipu orang. Saudara ya. Ngomong-ngomong ditipu, saudara. Saya baru-baru ini, saudara, Tuhan izinkan untuk mendapatkan sebidang tanah. Dan sekarang ini kan ada ya, tanah itu banyak malah kalau di pedesaan itu bukan sertifikat ya, saudara ya. Pakai letter C. Ya, saudara. Nah, letter C kadang-kadang yang harus diurus itu kan banyak, saudara.
persyaratannya banyak untuk dijadikan sertifikat. Nah, waktu transaksi, kalau enggak paham 1-2 surat, itu kita tidak bisa jadikan sertifikat. Nah, ternyata setelah dibayar, orangnya ya udah putus hubungan. Nah, untuk saya harus berurusan dengan Pak Inggih, dengan kelurahan, dengan kecamatan, saudara. Dan waktu dimasukkan ke BPN, saudara tahu, banyak surat yang tidak ada, saudara, tidak dikasihkan. Ada tapi nggak dikasih nih, saudara. Dan yang dikasih nih itu tahu nggak, saudara? Palsu. Siapa yang tahu bencana itu? Kita ditipu orang. Tidak ada yang tahu, saudara. Karena itu datang dengan tiba-tiba. Ya, tapi kalau mau tahu akhirnya, Tuhan tolong, saudara. Ada banyak orang yang baik hati sehingga itu bisa boleh lengkap, saudara. Tapi bencana itu tidak ada yang tahu, saudara, datangnya. Dan itu bisa apa saja bencana itu dalam hidup kita. Saya tidak tahu bencana apa yang saudara alami dalam hidup. Ya. Kalau sudah begini, saudara, kalau sudah bencana itu datang sama kita, dalam bentuk apapun. Seperti anak bungsu ini, seperti anak bungsu itu. Pertanyaannya, saudara, siapa yang salah? Anak bungsu? Bapaknya? Yang ngasih warisan? Sehingga dia keadaannya seperti itu? Atau keadaan? Dari 3 ini siapa yang salah? Kalau bapaknya tidak ngasih warisan, maka bungsu ini tidak akan pergi jauh. Tidak akan mengalami kelaparan. Kalau menurut ibu wanita Allah, siapa dari ketiga ini yang salah? Bisa ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Ya. Dan kalau kita menghadapi bencana, saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menyadari, Tuhan aku salah. Kita ngomong gitu berat rasanya. Lebih bisa kita ngomong begini, saudara. Tuhan, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi dalam hidupku? Ya kan? Kenapa Tuhan tidak mau tolong aku? Kita lebih mudah ngomong gitu loh, saudara. Kalau bencana itu datang. Daripada kita ngomong, Tuhan aku salah. Ampuni aku. Sore hari ini saya akan bawa ibu-ibu semuanya ya, wanita Allah. Untuk kita mengerti bagaimana keadaan kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Ya. Dengan contoh anak bungsu ini. Ya, saudara. Kemudian dikatakan, ada bencana kelaparan belum? Ada bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Saudara, yang tadinya bahwa hasil penjualan warisan begitu banyak, sampai berbalik keadaan melarat, saudara. Saudara, saya lihat di Google. Ya, lihat di Google, apa perbedaan melarat dan miskin? Dan saudara tahu, di Google bilang, melarat itu di bawahnya miskin, saudara. Ya. Saudara, kalau saya perjalanan ke Jogja ya, di daerah-daerah desa gitu, ada rumah-rumah yang dicap sama pemerintah itu keluarga miskin. Saudara mungkin pernah lihat, ya, dicap keluarga miskin, dapat bantuan dari pemerintah. Nah, keluarga miskin dia masih punya rumah, saudara. Meskipun mungkin tidak layak. Ya, masih punya rumah. Mungkin masih bisa sewa keluarga miskin itu. Tapi kalau melarat, saudara, itu di bawahnya miskin.
dia tidak akan punya rumah. Tidak punya rumah. Ya. Sewa juga nggak mampu. Makanya anak bungsu ini dikatakan, ia pun mulai melarat. Maka tidak ada tempat tinggal, tidak ada uang. Dan next. Ayat yang ke-15 selanjutnya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Terpaksa dia harus bekerja, saudara, untuk supaya dia bisa makan. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara, pada zaman itu, babi itu adalah binatang yang haram. Ya. Sekarang juga ya untuk beberapa orang ya, untuk sebagian orang. Binatang yang haram. Binatang yang haram, makanannya mau dimakan itu tidak bisa, saudara. Tidak dikasih. Saudara tahu posisinya anak bungsu ini? Mau makan makanan binatang yang haram aja nggak bisa. Saudara tahu anak bungsu ini dia ada di titik terendah dalam hidupnya. Saudara kalau ngomongin titik terendah, mungkin wanita Allah di tempat ini juga pernah ngalami. Saya pernah ngalami, saudara, di titik terendah dalam hidup saya. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan kita ada dalam titik terendah, saudara? Saudara, kalau kita ada di titik terendah, reaksinya itu ada dua. Reaksinya ada dua, saudara. Kita mau sadar bahwa ini adalah Tuhan izinkan untuk kebaikan saya, atau kita marah sama Tuhan. Kalau yang pertama, itu yang terjadi, sadar bahwa ini untuk kebaikan saya akan terima itu. Itu tidak butuh waktu lama Tuhan akan angkat, saudara. Tapi saat Tuhan angkat, kalau kita sudah mengalami titik terendah, saudara, kita enggak akan pernah lupa. Kalau kita pernah ada di titik itu. Supaya kita tidak lupa diri. Bersyukur saudara, kalau kita pernah ada di titik terendah. Itu bukan hal yang memalukan. Tapi itu sesuatu yang berharga. Kalau Tuhan sudah angkat kita, itu titik yang terendah itu sesuatu yang sangat berharga. Membuat kita kuat, membuat kita ini tidak lupa diri, saudara. Saudara, ada satu kebiasaan yang saya lakukan, saudara. Dulu itu saya waktu masih di rumah orang tua, setiap hari ada tugas wajib ya, saudara ya. Tugas wajibnya itu harus nyapu, bersih-bersih rumah, ngepel. Ya. Dan dulu waktu remaja kan juga ngepel di gereja, ya, yang pernah ngalami ya. Setiap minggu, kalau nggak salah ini ya, kalau tugas kaum muda, ada tugas kaum muda, itu yang tugas harus ngepel di hari Minggu. Masih ingat ya? Nah, saudara, saya lakukan gini, sampai sekarang saya lakukan, saudara. Kalau saya sudah mulai lupa diri, saya akan ngepel, tapi tidak pakai sodokan, saudara. Saya akan ngepel dengan kain. Saya lakukan itu, saudara. Dalam hal apapun, kalau saya mulai lupa diri, saya akan lakukan itu. Supaya apa? Supaya saya ingat dulu waktu titik terendah itu loh. Siapa saya? Kita perlu, saudara. Kita
kita perlu. Ya. Dan anak bungsu ini dia dalam keadaan di titik terendah dalam hidupnya. Saudara tahu, dulu di rumah bapaknya dia sebagai anak, banyak pekerjanya. Tapi di ayat 15 dikatakan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Jadi apa, saudara? Hamba. Jadi hamba, saudara. Next. Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Kata-kata keadaan inilah yang saya angkat jadi judul khotbah malam hari ini. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, kata-kata menyadari keadaan ini, saya penasaran, saudara, dengan kata keadaan. Kemudian saya cari, saudara, saya cari di Kamus Bahasa Indonesia, ya. Ternyata ada artinya, saudara. Keadaan itu ada artinya, ada dua arti. Arti yang pertama itu adalah sifat, watak, tabiat. Arti yang pertama. Dan arti yang kedua itu adalah situasi, keadaan yang sedang dialami. Ini dua arti dari keadaan. Dan si bungsu ini menyadari keadaannya. Artinya dia menyadari akan sifatnya, tabiatnya, wataknya. Kalau sudah menyadari, tinggal selanjutnya bertobat. Dan yang kedua, dia menyadari keadaannya itu, dia menyadari situasi yang sedang dialami. Bahwa kalau dia ada di rumah bapaknya, tidak akan mengalami seperti ini. Dia tahu persis situasinya. Dan dia sadar itu. Saudara, ini adalah titik balik dari anak bungsu ini. Kalau tadi titik terendah dalam hidupnya, tapi begitu dia menyadari keadaannya, adalah titik balik dari anak bungsu ini. Ya. Next. Ayat 18 sampai 19, aku akan bangkit. Ini yang dipikirkan oleh anak bungsu ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini masih rencana, masih ada dalam pikirannya. Aku akan begini. Kalau aku pulang, aku akan ngomong gini sama Bapak. Ya. Itu rencana anak bungsu, saudara. Saudara, kita punya banyak rencana dalam hidup ya. Tapi anak bungsu ini, dia hebat, saudara. Dia mengalami titik balik, terus dia merencanakan ini, dan selanjutnya, saudara, dia bangkit, dia pergi kepada bapaknya. Dia melakukan itu, saudara. Ya, saudara, kita seringkali itu banyak rencana dalam hidup kita. Ya, aku akan berdoa dengan setia. Aku akan setia baca firman. Aku akan berpuasa. Tekad saat saudara mendengar khotbah dalam hati, aku akan puasa. Aku akan berdoa tengah malam. Aku akan tunduk pada suami. Ya. Aku akan menjadi orang yang jujur. Itu rencana itu ada. Ya, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Aku akan
menjadi orang yang murah hati. Aku akan berkata-kata dengan baik, enggak lagi yang kasar. Itu rencana saat kita mendengar firman Tuhan. Saat kita di dalam gereja. Aku akan mengampuni orang itu, nanti nek pulang aku akan mengampuni, aku datang aku minta ampun. Saudara? Tapi rencana ini bisa terwujud enggak? Ya. Kalau saudara tidak melakukan itu. Ya. Selanjutnya, ayat 21, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Rencana anak bungsu ini ternyata dia lakukan, saudara. Dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Maka terjadilah ya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saudara, begitu banyak rencana dalam hati kita, pikiran kita. Seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau saudara nggak berdiri dan melangkah, itu tidak akan pernah terjadi. Saudara dibangunin Tuhan tengah malam, ngantuk nanti tidak pernah terlaksana. Saudara pengen puasa, aku pengen puasa 3 hari. Besok saja. Besok lagi, besok saja, tidak pernah terjadi. Sore hari ini saya menggugah hati wanita Allah di tempat ini. Ayo kita bangkit, berdiri, kita melangkah sudah. Supaya apa? Supaya itu terjadi. Apa yang kita inginkan dalam hati untuk berbuat sesuatu, itu boleh terjadi. Di ayat 20 ini dan 21 ini saudara, maka titik balik itu terwujud. Karena anak bungsu ini melaksanakan rencananya. Ayat selanjutnya, ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saya enggak bahas satu persatu untuk ini saudara, ya, untuk cincin, pakaian, segala macam. Tapi posisi anak bungsu ini dikembalikan. Posisinya menjadi anak, saudara. Ya. Saudara, waktu selesai buat ini saya berpikir gini, ini happy ending ya. Untuk anak bungsu ini happy ending. Dia kembali kepada bapaknya dan diterima. Saya berpikir, bisa enggak ya? Enggak happy ending. Maksudnya berakhir bukan sukses gitu. Seperti anak bungsu ini. Terus saya bolak-balik, ternyata bisa saudara. Kalau saat di titik paling rendah, anak bungsu ini tidak menyadari keadaannya. Tadi menyadari keadaannya itu, yang pertama apa? Sifat, watak, tabiat. Dia tidak merasa bersalah. Dia tidak tahu bahwa tabiatnya itu melukai orang-orang di sekitarnya. Wataknya itu harus berubah. Kalau dia tidak menyadari itu, tidak happy ending. Jadi di sini bisa dikatakan tergantung keputusan anak bungsu ini. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita bisa mengambil keputusan yang sama dengan anak bungsu ini, atau
kita tidak menyadari keadaan kita. Saudara, seseorang itu melihat dirinya sendiri itu susah loh, saudara. Karena apa? Melihat dirinya itu sempurna. Tapi kalau melihat orang lain, wong iki ngene, wong iki ngene, wong iki ngene. Itu terlihat semua kalau kita melihat orang lain. Betul enggak, saudara? Kalau enggak, saudara, enggak ada yang namanya ngerasani itu enggak ada. Orang ngerasani itu, dia membicarakan orang lain karena dirinya tidak seperti itu. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Ya. Seseorang tuh ngerasani orang ini karena dia merasa dirinya tidak seperti itu. Jadi tidak bisa melihat dirinya, kekurangan dirinya. Nah, tapi malam hari ini, ayo kita seperti anak bungsu. Kita menyadari keadaan kita, saudara. Bagaimana keadaanmu, wanita Allah? Saya ngomong keadaan, di dalamnya ada sifat, watak, tabiat, dan ada situasi di dalam hidupmu. Kalau saudara sulit, saya akan bersaksi ya, saya tutup dengan kesaksian, tapi masih ada satu ayat. Saudara, kalau kita puasa itu bukan untuk dicerita-ceritakan ya. Tapi malam hari ini saya mau cerita itu untuk keperluan kesaksian. Ya. Saudara, bulan Agustus itu Tuhan suruh saya puasa. 40 hari, saudara. Ya. Saya bilang, suara Tuhan apa bukan? Biasa, saudara ya. Kalau berat itu ngomong gitu ya, saudara. Ini suara Tuhan atau bukan gitu ya. Terus saya ngomong sama Pak Fred, aku kok disuruh puasa 40 hari ya. Terus Pak Fred bilang gini, saudara, ya puasa kamu wae. Ngomong gitu, saudara, ya puasa kamu wae, aku ndak. Jadi karena yang disuruh saya, saudara, gitu loh. Terus saya mikir, waktu itu gini, 40 hari itu ndak sedikit loh, saudara. 1 bulan penuh, lebih 10 hari, saudara. Terus makanya saya diem aja. Saya diem aja. Pura-pura ndak dengar. Ya, saudara. Terus sampai 1 bulan. Di bulan September, saya nggak tahan, saudara. Saya nggak tahan. Saya bilang, Tuhan baik, saya puasa. Saya mau nurut. Mulai tanggal 2. Saya bilang, Tuhan aku mau tanggal 2. Karena tanggal 1 aku ngerjain gajian. Berat. Gajian karyawan gitu ya. Terus, ya udah tanggal 2. Saya tanggal 2 mulai 2 September, saudara. Saya berpuasa 40 hari. Nah, saya berpikir gini, saudara. Kalau disuruh Tuhan puasa 40 hari, pasti Tuhan menyediakan berkat, mujizat. Benar? Benar enggak pikiran saya? Betul, karena banyak kesaksian. Yang puasa 40 hari tiba-tiba mengalami mujizat. Ibu Ruth puasa kesembuhan. Ya. Nah, itu batin saya, saudara. Perasaan pikiran saya ngomong gitu. Terus saya lakukan aja, nurut aja. Tiap hari puasa. Pertama berat, saudara. Pertama berat karena apa? Saya itu suka sarapan. Tapi kalau makan malam enggak. Kadang boleh makan, boleh enggak. Sedangkan kalau puasa itu pagi ya, sampai sore. Nah, tapi saya lakukan aja. Ada yang usul, mbok puasa nih malam aja. Enggak matikan daging nanti, saudara ya. Puasa itu tujuannya untuk mematikan daging. Ya. Nah, terus saya jalani itu. Selang beberapa hari, saya mulai enak, mulai nyaman untuk berpuasa. Persekutuan saya dengan Tuhan. Nah,
Satu kali waktu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan saudara. Ingatkan kesalahan saya 22 tahun yang lalu, saudara. Saya heran, Tuhan, bukannya sudah selesai. Terus Tuhan berbicara, kayak film itu, saudara. Kayak film itu. Ada bagian yang lupa, saudara. Tuhan, kalau bagian ini aku nggak inget, aku nggak minta maaf sama orang itu. Karena bagi aku sudah selesai. Saat itu juga Tuhan itu ingatkan, saudara. Kayak film lengkap. Saya lemes, saudara. Lemes saya. Berarti saya harus minta maaf ke orang ini. Tidak usah ditunda, saudara. Habis doa, saya temuin orang itu. Saya minta maaf. Orang itu lupa loh, saudara. Tapi Tuhan tuh tidak lupa. Terus besoknya lagi juga Tuhan lakukan seperti itu. Hal lain. Minta ampun sama Tuhan. Besoknya lagi seperti itu sampai beberapa hari, saudara. Saya ini kayak dicuci bersih, saudara. Sama Tuhan. Mana mujizatnya? Mana berkatnya? Kok saya malah dicuci seperti ini? Saudara, selang sampai 20 hari kesekian, saya baru menyadari. Saya lagi dibersihkan sama Tuhan. Saya lagi dibersihkan, saudara. Saudara tahu, kalau Tuhan datang kembali, Dia menjemput mempelai yang tidak bercacat dan bercelah. Saudara, saya membagikan ini bukan saya mau pamer. Saya sudah berpuasa 40 hari, enggak, sama sekali enggak. Saya lebih baik enggak ngomong, saudara, upah saya utuh. Ya, tapi saya bagikan ini, ayo wanita Allah. Mungkin saat ini kita nggak merasa aku bersih, aku baik-baik saja. Saudara, kalau saudara mau dibersihkan, mendekat sama Tuhan. Entah caranya bagaimana, entah puasa, entah kita lebih bersekutu lagi dengan Tuhan. Tuhan akan nyatakan itu, saudara. Perlu bagi kita ini untuk dibersihkan. Supaya pada hari hanya kita ini dijemput sama Tuhan. Ya saya nggak tahu hari hanya kapan, saudara. Tapi bukannya Tuhan katakan bersiap sedia. Bersiap sedia. Ya. Ayat yang terakhir. Ratapan 4 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ya. Amin. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan, tapi biarlah apa yang saya terima, firman ini saya terima dari Tuhan, saudara. Waktu saya baca di Perak Kesia itu kan ada bacaan rutin ya tiap hari. Setahun habis satu perjanjian lama, perjanjian baru. Dan di bulan Agustus akhir itu ada di Hagai 1, saudara. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Berhenti sampai di situ waktu saya baca, saudara. Terus kok saya tidak asing ya dengan ayat ini. Kemudian saya bolak-balik Alkitab sampai akhirnya saya ketemukan kata keadaan di cerita anak bungsu ini, saudara. Dan Tuhan berbicara banyak. Ya. Saudara, saya tahu Tuhan tidak hanya mau membersihkan saya. Saya bukan bersih celing. Saya seperti disulap, masih banyak PR-nya, saudara saya. Ya. Saya masih banyak PR-nya. Ya. Tapi saat
Tuhan membersihkan saya tahu Tuhan sayang sama saya. Maukah wanita Allah, engkau dibersihkan oleh Tuhan? Ya. Jangan kita memperhatikan uang kita saja, saudara. Atau kekayaan kita saja. Kita hitung tiap hari. Tapi mari perhatikan hidup ini, saudara. Ya. Kita perhatikan hidup ini. Supaya kita menjadi wanita mempelai yang tidak bercacat dan tercela di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian dan kita datang sama Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin Yesus. Amin. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Haleluya. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Wanita Allah, sore hari ini biarlah hadapkan hatimu kepada Tuhan. Masing-masing secara pribadi. Jangan engkau melihat orang lain. Mari masing-masing hadapkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, inilah hatiku. Kalau aku tidak bisa membaca diriku sendiri, mampukan aku untuk melihat Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Untuk melihat hatiku seperti apa aku ini. Mari kita katakan itu sama Tuhan. Kita percaya Dia Bapa yang sangat mengasihi kita, saudara. Sejelek apapun kita diterima, saudara, sama Tuhan. Dia menerima kita sejelek apapun juga. Ya. Dan Dia selalu mau mengajari kita untuk menjadi kuat, saudara, supaya bisa melewati badai hidup ini. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati.
Kami perlu Engkau dalam proses hidup kami Tuhan. Kami mau tidak bercacat dan bercela di hadapan-Mu. Karena itu tujuan hidup kami Bapa, menjadi mempelai-Mu yang Engkau suka Tuhan, yang Engkau senangi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara sesuai dengan kebutuhan kami semua masing-masing Tuhan. Karena firman ini adalah milik-Mu Tuhan. Semua apa yang Engkau jelaskan itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Kebutuhan kami berbeda Tuhan, dan Roh Kudus yang tahu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati seluruh wanita Allah di tempat ini. Supaya Tuhan menjadikan semua wanita Allah di tempat ini menjadi wanita yang tangguh dan kuat Tuhan. Menjadi seorang penolong yang sungguh-sungguh seperti yang dikatakan firman-Mu Tuhan. Dengan tabah, dengan setia, dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, sehingga hidup ini tidak menjadi berat Tuhan, tapi mengiring Tuhan dan menjadi penolong bagi suami adalah kesukaan yang seperti Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oh, puji Tuhan. Ya. Maunya enggak cerita, akhirnya dibuat jadi cerita nih. Kenapa kok jadi begini? Kita diberkati Tuhan dengan alat yang baru. Makanya ada Bapak Astro yang membantu kita hari ini. Kita patut bersyukur karena ini anugerah Tuhan ya. Saya berbulan-bulan rindu, saya berdoa Tuhan, aku kepingin ini gereja. Tuhan ngajar supaya kita benar-benar peduli sama rumah Tuhan, cinta akan rumah Tuhan. Gak biarkan rumah Tuhan jadi puing-puing dalam Hagai kan. Makanya saya mau cinta rumah Tuhan, saya kepingin ini soundnya ini lebih baik lagi. Ya, dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih kita hari ini punya mixer yang baru. Mungkin ibu-ibu gak ngerti mixer itu apa gitu, tapi itu mixer itu harganya buat saya, gak tahu ya buat yang lain, buat saya mahal banget. Mehong kalau istilahnya, mehong gitu, mahal banget 100 juta ya, 100 juta lebih. Jadi wah harus masang, tapi puji Tuhan, untuk Tuhan harus yang terbaik, amin. Makanya kita masih mencoba-coba nih ya, mencari supaya yang paling baik suaranya yang bagaimana begitu. Ya puji Tuhan, kita sudah diberkati, kita diingatkan supaya kita tidak lengah untuk selalu memperhatikan keadaan kita. Kalau kita tidak memperhatikan keadaan kita nggak ngerti di mana kita berada, kita tidak akan pernah bisa berbalik lebih baik lagi. Karena yang ngerti keadaan kita yang sebenarnya adalah diri kita sendiri, benar? Kalau kita nggak tahu keadaan kita yang sesungguhnya, maka tidak tahu kita harus dari mana kita akan mulai memperbaiki diri. Seperti yang Tuhan kehendaki. Mengerjakan segala sesuatu seperti yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Terima kasih buat Ibu Yuli yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kita wanita Allah Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Lumajang. Sore ini kita diperlengkapi dan mulai hari ini waspada, perhatikanlah keadaanmu. Jangan cuman kita perhatikan, wih lipstiknya ku apik kelere ya, punya dia gitu ya. Wih kan gitu ya wanita, wah bajunya hari ini kayaknya lebih bagus dari yang kemarin, wah beli di mana ya gitu. Wah tasnya keren gitu. Tapi yuk kita perhatikan keadaan kita. Terlebih adalah keadaan spiritual life kita, kehidupan kerohanian kita. Amin. Karena itulah yang membuat kita nanti ketemu Tuhan. Semua yang ada kita tinggalin. Tapi itu yang membuat kita sampai kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibu-ibu, wanita Allah, kita tetap mengupayakan untuk menggalang dana ya, untuk mengaplikasikan. Kalau kita mau mengasihi, kita mau peduli, kita mau memberi, ya, kita mau berbagi buat para korban bencana alam Gunung Semeru ya di kota kita ini.
Makanya kita diluputkan, kita dilindungi. Tuhan punya rencana pasti untuk kita bisa merawat mereka. Amin. Kita bisa menolong mereka. Oleh sebab itu kita galang dana. Dan saya mendapatkan informasi dari salah satu jemaat, ya. Tadi saya akan share-share ya di broadcast kalau kita hari ini berangkatkan ke Pronojiwo. Kemudian ada jemaat itu kerjanya bertugas di pos pantau Gunung Semeru. Mengingatkan saya, Ibu Gembala hanya memberikan saran begitu. Mohon jangan dilupakan pasca bencana, katanya begitu. Jadi jangan sekarang mabruk, dibantu sampai meluber. Karena beliau ini bilang, kalau sekarang ini dibuat buka toko masing-masing anggota di desa ini bisa Bu, katanya. Tapi nanti setelah beberapa masa, maka orang udah mulai nggak bantu lagi. Kasihan mereka nggak ada yang bantu. Mereka harus bangun rumah, mereka harus dirikan rumah kembali karena rumah mereka harus terlalap oleh yang namanya lahar Semeru, nggak ada yang peduli. Wah, puji Tuhan, saya tadi sempat telepon ya, karena dia ingatkan saya telepon beliau, dan masukan yang baik. Dan dari awal saya sudah bilang, kita jangan bergerak terlalu gegabah, karena ini banyak sekali. Bukan berarti kita nggak peduli, kita diam aja, enggak. Kita tetap tanggap, seperti kemarin tidak gegabah, tapi ada hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan yang telepon, Bu ini di pos di sini tidak ada yang mempedulikan, masih belum terjangkau mungkin dan lain sebagainya. Maka kita jangkau mereka dengan apa yang sudah jemaat GUPDI kirimkan, saya kirimkan tadi ke pos mereka untuk didistribusikan, menolong mereka. Jadi beberapa masa ini mari silahkan bersama-sama ya kita galang apa yang Tuhan taruh di hati ibu-ibu, apa yang Tuhan taruh di hati Anda, kerjakan. Pasti Tuhan akan melipat gandakan buat kita semua. Apapun yang Tuhan taruh di hati, lakukan, ya, karena kita akan melakukannya karena kasih kita kepada Tuhan. Nanti rencananya memang kita akan ke sana, ya. Bahkan ada tim dari Abalov, dari Gen B, Sport Ministry juga akan datang untuk trauma healing. Nah, nanti kita akan bergerak bersama-sama setelah pasca bencana, ya. Nah, mari kita bersama-sama tetap galang dana. Jangan berpikir, wah menengahi gerejone gak gerak pasti. Semua pasti pada waktunya Tuhan, oke? Ya, saya rasa tidak ada berita yang lain. Tetap luangkan waktu. Natal kita 21, 22, 23. Nanti akan diberikan undangan buat seluruh jemaat GUPDI, juga anggota keluarganya. Nanti kalau ibu-ibu tidak bisa di jadwal yang sudah ditetapkan, silakan hubungi saya atau hubungi pengurus wanita yang lain supaya dialihkan di hari yang lain. Begitu ya. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Mari saya jemput, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah wanita malam hari ini. Kami bersyukur ya Yesus.
Malam hari ini Tuhan, kami bersehati bersama datang kepada Tuhan, menaikkan seruan kami. Satu hati kami berseru untuk kota kami Lumajang. Tuhan, Kau tempatkan kami di sini. Kami mengasihi kota ini. Di kota ini kami boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Kami mintakan kemurahan Tuhan atas kota kami Lumajang di dalam nama Yesus. Biarlah belas kasihan-Mu nyata. Kami percaya semua yang terjadi seturut dengan rencana Tuhan dan akan mendatangkan kebaikan. Kami percaya. Dan biarlah nyatakan bagi kota ini Tuhan, agar seluruh penduduk kota ini boleh melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak jauh dari mereka. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi kota ini dan seluruh penduduk yang ada di kota ini, sehingga kami tetap penduduk kota Lumajang ini memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, sehingga dihalaukan dari segala yang jahat. Tuhan, redakan erupsi Semeru di dalam nama Yesus. Bahkan di dalam nama Yesus, biarlah kehendak-Mu jadi, biarlah kehendak-Mu nyata. Hentikan erupsi ini di dalam nama Yesus. Pulih di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk semua yang terdampak malam hari ini. Tuhan, hiburkan mereka. Biarlah peristiwa ini membawa mereka berbalik kepada Tuhan, mengingat bahwa mereka perlu Tuhan dan mereka semakin mengasihi Tuhan. Melalui peristiwa ini ada mujizat terjadi, ada pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan, bahkan ada pertobatan demi pertobatan yang terjadi bagi penduduk kota Lumajang. Terima kasih, kami percaya akan semakin baik dan akan pulih di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ibu Yuli yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Pakai beliau lebih lagi, singkapkan rahasia firman-Mu untuk dibagikan bagi setiap kami, membawa kami mengenal Tuhan lebih lagi. Apapun yang dikerjakannya Tuhan memberkati, keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati, pekerjaannya diberkati, dan kembali guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Buat semua kami yang hadir malam hari ini, baik secara onsite maupun online, Tuhan, waktu yang sudah kami tabur tidak akan berpulang sia-sia. Semua kami pasti menuai dengan penuh sukacita, karena kami menabur waktu kami, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan biarlah Tuhan berkati semua kami yang ada, pekerjaan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, hubungan keluarga kami diberkati, harmonis, ada kasih mesra, sehingga melalui keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, orang boleh melihat betapa Engkau baik dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan pengiringan kami kepada Tuhan pun diberkati. Kami ditarik terus melekat kepada Tuhan dan tidak akan pernah dibiarkan sedikit pun kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban Tuhan berat Tuhan sudah memberi kelegaan, dan biarlah yang terikat Tuhan memberi kelepasan dan terjadi mujizat besar. Kami mengalami, bukan cuma mendengar, tapi setiap kami boleh mengalami Engkau di dalam hidup kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Yang jauh, yang dekat Tuhan hentar, sampai di tempat tujuan dengan selamat, dalam keadaan tubuh yang sehat. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah dengan hati yang setia, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kedangkan tangan-Mu memberkati setiap kami. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kita, biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.